Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Anak Usia Dini yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Ngasmawi selaku Koordinator Fungsi Tata Kelola. Ibu Bapak para koordinator di Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Bapak peserta, salah operator Dinas Pendidikan yang masuk wilayah 1 yang sudah bergabung di room ini. Di Zoom ini tercatat partisipan 130 orang. Ya, sambil menunggu teman-teman, mungkin tidak ada salahnya kita mulai kegiatan ini. Ibu Bapak sekalian, Pak Direktur, saya ingin melaporkan kegiatan ini berangkat dari perkembangan ya data Dapodik kita yang sampai sekarang ini masih berada di kisaran 70-an%. Nah, sedangkan perubahan jadwal waktu pengambilan data atau cut-off ini diperkirakan akan dilakukan di akhir bulan atau tanggal 28 Februari. Sehingga ini menjadi mungkin seperti kegelisahan ya bagi kami. Apakah teman-teman satuan PAUD ini ada kesulitan atau memang kondisi peserta didik di masa pandemi ini ada masalah, artinya tidak mendaftarkan. Sehingga pada pagi hari ini, siang hari ini tanggal 10, kami mengundang operator Disdik untuk wilayah 1 sebanyak 268 operator atau dinas pendidikan, dan besok untuk wilayah 2 juga kami mengundang untuk sisanya juga sekitar 200-an. Itu barangkali yang sebagai pengantar. Selanjutnya saya mohon kesediaan Bapak untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada Bapak Ngasmawi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu di meeting ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, pertama kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak. Salam sehat selalu. Terima kasih juga atas kehadiran dan kesediaan tim narasumber dari tim Dapodik yang saat ini mudah-mudahan sudah hadir. Juga kepada panitia, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Mas Hamzah, data kita masih sekitar 70%. Jadi tadi saya tengok di Dapodik, angka kita masih di 5,2 juta siswa peserta didik. Artinya kita masih harus mengejar minimal 1,4 juta siswa lagi dengan waktu yang semakin tentunya semakin pendek karena direncanakan tahun 2021 itu cut off ini akan tanggal 28 Februari. Nah, data 5,2 juta itu belum termasuk data yang hasil verifikasi oleh tim Dapodik. Nanti rencana tahun 2021 verifikasi data akan langsung dilaksanakan oleh tim Dapodik beserta dengan tim Pusdatin. Tentu ini menjadi perhatian tersendiri bagi kita semua, terutama terkait dengan kelengkapan data sebagai persyaratan untuk menerima bantuan. Belum lagi mungkin di dalam satuan pendidikan masih ada yang kurang dari 9 sebagai batas minimal jumlah siswa yang bisa menerima bantuan, dikecualikan daerah 3T. Untuk itu kami sengaja mengundang operator yang nantinya akan terjun langsung ya, memantau, memverifikasi awal data-data yang disampaikan oleh satuan. Oleh karena itu kita perlu menggunakan strategi kiat-kiat tertentu bagaimana kita bisa memaksimalkan data.
sebagai catatan juga bahwa tahun 2021 tidak ada buffer, tidak ada cadangan. Oleh karena itu controlling itu harus menjadi sangat kuat. Sengaja kami memang mengundang operator karena nanti kita harapkan dari pertemuan sekilas kemarin dengan 62 kabupaten kota ini ada kendala-kendala tertentu bagi lembaga-lembaga di daerah tertentu terkait dengan jaringan dan sebagainya. Oleh karena itu kemarin kita menyepakati dengan para kabid, kabid dan kasih. Silahkan dari operator Dinas Pendidikan Kabupaten Kota membantu data-data satuan pendidikan yang sudah diupdate oleh satuan pendidikan itu sendiri, sehingga nanti tidak ada lagi siswa peserta didik yang tidak menerima haknya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Silakan Mas Hamzah dilanjutkan. Kami izin untuk meeting di acara yang lain. Tapi saya tetap ada di room ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pendataan pendidikan anak usia dini saat ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ngasmawi ya telah mengantarkan, telah membuka secara resmi kegiatan kita. Jadi Bapak Ibu para peserta sosialisasi, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang hadir di room ini, pertama-tama terima kasih atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Nah, sebelum kami menyerahkan ke narasumber atau kegiatan berikutnya, ingin saya share dulu. Saya ingin memperlihatkan data yang kemarin yang ada, yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ngas. Inilah kondisi data Dapodik kita per tanggal 9 kemarin, Ibu Bapak sekalian. Jadi untuk PAUD itu dari jumlah 204,657 sekolah ini ya, peserta didik baru tercatat 5.143.058 dengan rombel sebanyak 354.445. Kemudian jumlah pendidik yang dimasukkan yang ada di Dapodik juga itu 475.141. Tenaga kependidikannya ada 214.740. Nah, ini dikirim sebanyak 146.981 atau sekitar jumlahnya 72%. Ya. Jadi sampai saat ini Dapodik baru ada 146.981 lembaga dari jumlah lembaga yang ada di Dapodik tadi sebanyak 204.657 lembaga atau satuan. Nah, Ibu Bapak, kami informasikan pula kepada Ibu Bapak bahwa berdasarkan pembahasan draft juknis BOP PAUD karena ini gabung dengan pendidikan kesetaraan tahun 2021, itu cut off data atau pengambilan data dilakukan pada tanggal 28 Februari 2021. Jadi kalau kita secara matematika menghitung hari, jadi target kita rata-rata 1% per hari. Karena hari ini tanggal 10, cut off-nya tanggal 28, jadi ada 18 hari. Hampir 2% per hari. Karena masih tersisa 28% ya dari 72%, 28%. Jadi hampir kalau dirata-ratakan itu seyogianya satuan atau operator memasukkan atau mengentry data Dapodik itu rata-rata kita harapkan antara sekitar 2% per hari. Itu baru sesuai dengan target yang telah dicanangkan di awal, ya, di mana target kita itu 6,6 juta lebih ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Ngasmawi bahwa untuk tahun 2021 ini verifikasi data akan dilakukan oleh tim Dapodik
Sekretariat Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmenkemdikbud. Artinya apa? Jadi kemungkinan nanti data-data yang tercantum ini yang sudah 5.143.000 bisa saja ini nanti akan berkurang ya, karena seperti yang kita temukan di tahun-tahun sebelumnya terdapat data-data ganda ya yang cukup signifikan. Ya, ini sangat besar Ibu Bapak sekalian, dan pada tahun ini verifikasi faktualnya, verbalnya akan dilakukan oleh tim Dapodik Pusat, jadi cut off. Nanti setelah itu baru akan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Jadi itu Ibu Bapak sekalian yang terkait dengan Dapodik. Kemudian, nah ini saya ingin memperlihatkan data-data khususnya untuk Ibu Bapak yang sudah hadir di room ini, baik operator maupun teman-teman dari dinas yang ikut memantau kegiatan ini. Nah, kalau kita lihat secara persentase ya kemajuan kuantitatif sampai hari kemarin ya tanggal 9 kami ambil datanya terakhir ya, data yang sudah sinkron dan belum sinkron juga masih cukup signifikan. Misalnya saja dari atas daerah istimewa Yogyakarta itu belum sinkron di Dapodik masih ada 11,56%. Kemudian Jawa Tengah masih 11,66%. Kemudian Kepulauan Bangka Belitung 19,53%. Provinsi Jawa Timur masih 18,17%. Ini saya sebutkan saja yang belum sinkron Ibu Bapak sekalian. Kemudian Provinsi Banten masih ada 22,54%. Kemudian DKI Jakarta ya yang notabene yang ada di lingkungan Kemendikbud ini masih 11,39%. Kalimantan Barat 11,39%. Kalimantan 32,61% masih cukup besar Kalimantan Barat. Provinsi Lampung masih 29,40%. Provinsi Jambi masih 28,29%. Provinsi Sumatera Selatan masih 35,20%. Provinsi Kepulauan Riau masih 36,43%. Provinsi Nusa Tenggara Barat 30,41%. Provinsi Sumatera Barat masih 34,76%. Provinsi Aceh masih kurang atau belum sinkron 39,40%. Provinsi Kalimantan Selatan masih 30,56%. Provinsi Riau masih kurang 38,31%. Provinsi Bengkulu masih kurang 41,63% yang belum sinkron. Provinsi Bali juga masih 41,23%. Provinsi Gorontalo masih 36,40%. Provinsi Kalimantan Tengah masih 44,16%. Provinsi Maluku Utara ini masih hampir 50% ya, 49,36%. Kemudian Provinsi Kalimantan Timur 35,09%. Provinsi Sulawesi Selatan masih 42,13%. Provinsi Sulawesi Tenggara masih kurang 46,26%. Provinsi Maluku ini masuk malah di atas 50% ya 54,46%. Provinsi Sumatera Utara juga masih hampir setengahnya ya masih ada di 49,39%. Papua Barat 59,40%. Provinsi Nusa Tenggara Timur 46,16%. Provinsi Kalimantan Utara 42,51%. Provinsi Papua masih kurang 58,39%. Provinsi Sulawesi Tengah masih kurang 58,55%. Sulawesi Utara masih 58,55%. Dan Provinsi Sulawesi Barat ya mungkin kemarin yang dirundung musibah kena gempa bumi ini yang tertinggi masih kurang 67,11%. Ibu Bapak sekalian, ini kondisi
data Dapodik kita untuk tahun ini ya yang menjadi diskusi kami. Kenapa? Karena ya tadi tahun ini cut off-nya maju untuk semester 1, ini maju semester 2, semester 1 untuk tahun anggaran, tapi semester 2 untuk tahun ajaran, Ibu Bapak sekalian, maju 1 bulan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, inilah mengapa kami mencoba mengumpulkan teman-teman operator. Ini mungkin akan kita diskusi nanti apa kendala sehingga Dapodik kita masih jauh dari target yang kita inginkan.